Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Eh, Hari ini saya ingin membahas tentang karena ada SMS dari teman saya yang menyatakan bagaimana sikap saya terhadap dua wacana media online yang telah ditayangkan, yang masing-masing dari masing-masing pengacara dalam membela kliennya. Bagaimana tanggapan saya, respon saya? Jadi respon saya sangat simpel sekali. Respon saya terhadap hal ini adalah yang pertama, setiap pengacara itu dalam hal membela kliennya itu tidak bisa dipidana, baik pidana maupun perdata, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Karena hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat, sebagaimana dalam pasal 16 disebutkan, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Dalam luar pengadilannya itu dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 garing PUU strip X1 garing 2013 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak hanya mencakup di dalam pembelaan di dalam pengadilan, tapi juga mencakup di luar sidang pengadilan. Jadi sangat jelas, siapapun pengacara yang membela kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Itu adalah merupakan hak imunitas, hak imunitas dari seorang pengacara dalam hal membela kliennya dengan dasar itikat baik. Jadi dalam permasalahan kedua belah pihak sebagaimana yang disebutkan, saya rasa seorang pengacara yang menyatakan kliennya seperti ini dalam media itu tidak bisa dituntut oleh siapapun karena sudah dilindungi oleh dasar undang-undang advokat. Jadi jika seseorang advokat ingin melaporkan advokat, itu juga sangat tidak etis bagi saya karena pengacara itu bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mendampingi, memberikan nasihat, bantuan hukum, mewakili kliennya dalam sebuah perkara. Jadi apa yang dikatakan oleh pengacara tersebut sebenarnya adalah perwakilan, perwujudan dari permasalahan yang dialami oleh kliennya, sehingga pembicaraan pengacara merupakan manifestasi dari pembicaraan kliennya. Kalau pengacara berbicara seperti itu, maka sebenarnya adalah kliennya yang berbicara seperti itu. Jadi sehingga ketika orang pengacara berbicara yang akan dan tertuju merasa tersinggung terhadap hal tersebut, semestinya bukan pengacara yang dilaporkan, akan tetapi yang dilaporkan adalah kliennya. Jadi sesama supir, sesama pengacara saya rasa tidak perlu untuk saling lapor-melapor. Karena bagaimanapun juga pengacara itu ibarat adalah sopir yang mengendarai sebuah bus, sedangkan penumpangnya itu adalah kliennya. Jadi kita hanya mengantarkan klien dalam hal upaya hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan agar klien itu di barat sopir, di barat bus agar cepat sampai kepada yang dituju oleh kliennya. Itu saja dan tidak ada hal yang perlu diperdebatkan antar sesama pengacara. Saya rasa seperti itu. Mari sesama pengacara sama advokat saling menjaga profesi satu sama lain. Mari jaga etika masing-masing. Mari sama-sama menjaga nilai luhur kita sebagai pengacara, karena pengacara adalah officium nobile, yaitu pengacara adalah profesi yang terhormat dan kita sebagai pengacara dilindungi oleh undang-undang. Sekian, terima kasih. Ini menjawab dari pertanyaan teman saya yang minta pendapat hukum kepada saya tentang persepsi dari dua berita media online yang masing-masing diterbitkan oleh yang disuarakan oleh masing-masing advokat seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Semoga hari ini bermakna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.